Hai teman-teman, kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang indeks harga konsumen dan pergeseran dasar. Indeks harga. Pengertian indeks harga adalah suatu tolak ukur yang digunakan untuk mengetahui perubahan harga barang atau jasa dalam perekonomian. Lebih jauh, manfaat indeks harga dalam kegiatan ekonomi adalah sebagai alat ukur dalam perumusan harga sekaligus suatu median guna memperlihatkan kondisi ekonomi negara. Indeks harga adalah alat ukur yang digunakan dengan cara membandingkan rata-rata tahun dasar sebagai patokan dan rata-rata tahun X yang sedang diamati, sehingga kenaikan atau penurunan barang dapat diketahui. Ciri-ciri indeks harga. Beberapa hal yang menjadi ciri-ciri indeks harga adalah sebagai berikut. Poin pertama, digunakan sebagai pembanding perubahan harga dari waktu ke waktu. Poin kedua, penyusunan indeks harga berdasarkan sebagian kecil barang atau jasa atau simple. Poin ketiga, indeks harga dihitung dengan metode tertentu. Poin keempat, penghitungan indeks harga dilakukan setelah menentukan tahun dasar. Poin kelima, penyusunan indeks harga dilakukan berdasarkan waktu saat kondisi ekonomi stabil. Macam-macam indeks harga. Nah, setelah menyimak mengenai tujuan dan fungsi indeks harga, berikut adalah macam-macam indeks harga yang perlu Anda ketahui. 1. Indeks harga konsumen. 2. Indeks harga produsen. 3. Indeks harga implisit. 4. Indeks harga yang diterima dan dibayar petani. 1. Indeks harga konsumen. Indeks harga konsumen adalah alat ukur yang digunakan BPS guna mengetahui nilai inflasi pada suatu periode. Indeks harga konsumen adalah indikator perubahan harga barang atau jasa oleh rumah tangga konsumen, sehingga yang diobservasi dalam indeks harga konsumen adalah aneka barang, jasa, perumahan, dan makanan. 2. Indeks harga produsen. Berbeda dengan indeks harga konsumen, indeks harga produsen adalah perbandingan harga barang dan jasa yang dikonsumsi rumah tangga produsen. Indeks harga produsen atau producer price index mengobservasi perubahan harga bahan-bahan baku pada rantai produksi rumah tangga produsen. 3. Indeks harga. Macam-macam indeks harga. Pengertian indeks harga mengenai tujuan dan fungsi indeks harga yang digunakan untuk berikut adalah macam-macam perbandingan harga antara yang perlu Anda ketahui: pertumbuhan ekonomi real dan indeks harga konsumen. Indeks harga implisit, indeks harga produsen dimanfaatkan. 3. Untuk indeks harga nilai implisit. 4. Real indeks harga menggunakan dan dibayar petani. GNP tahun dasar. 4. Indeks harga yang diterima dan dibayar petani. Pengertian indeks harga yang diterima dan dibayar petani adalah semua pengeluaran baik untuk kebutuhan hidup sehari-hari maupun biaya produksi guna menghasilkan panen.
Cara menghitung indeks harga. Terdapat dua cara menghitung indeks harga, yakni metode agregatif dan indeks harga dengan harga setimbang. 1. Metode agregatif sederhana. Metode agregatif sederhana atau tidak setimbang menggunakan tahun sebelumnya N-1 sebagai tahun dasar dan tahun yang diteliti sebagai tahun berjalan atau N. Berikut rumus indeks harga dengan metode agregatif sederhana. IA sama dengan sigma PN dibagi sigma PO dikali 100, dengan IA sama dengan indeks harga agregatif, PN sama dengan harga pada tahun KN, PO sama dengan harga pada tahun dasar, sigma sama dengan jumlah. Perhitungan harga indeks dengan metode agregatif sederhana mempunyai kelebihan karena bersifat sederhana sehingga lebih mudah menghitungnya. Akan tetapi, metode ini mempunyai kelemahan, yaitu tidak mempertimbangkan arti penting secara relatif berbagai komoditas, sehingga barang-barang kebutuhan pokok memiliki bobot yang sama dengan barang yang lain. Padahal barang-barang kebutuhan pokok akan direspon lebih oleh konsumen dibandingkan dengan barang-barang jenis lain. Indeks harga dengan harga setimbang. Indeks harga tertimbang adalah indeks harga yang mementingkan adanya angka penimbangan saat proses perhitungan. Indeks harga tertimbang terdiri dari 3 metode, yaitu A. Metode Laspeyres atau IL, B. Metode PAST atau IP, C. Metode Marshall et Gerward atau IM. Rumus indeks harga dengan metode Laspeyres adalah sebagai berikut. A. Metode Laspeyres atau IL. Indeks Laspeyres adalah indeks harga tertimbang dengan kuantitas barang pada tahun dasar atau QO sebagai faktor penimbangnya. IL dihitung dengan rumus IL sama dengan sigma PN kali QO dibagi sigma PO kali QO kali 100. Keterangan: IL sama dengan angka indeks Laspeyres, PN sama dengan harga pada tahun berjalan atau yang dihitung indeksnya, PO sama dengan harga pada tahun dasar, QO sama dengan kuantitas atau jumlah barang pada tahun dasar, sigma sama dengan jumlah keseluruhan. Contoh, diketahui jumlah keseluruhan harga barang pada 2021 setelah dikalikan dengan jumlah barang pada tahun dasar yakni 2020 adalah Rp210.000, sementara harga dasar dikali jumlah barang pada tahun 2020 yakni Rp200.000. Maka IL sama dengan Rp210.000 dibagi Rp200.000 dikali 100 sama dengan Rp100.500. Jadi pada tahun 2021 terjadi kenaikan harga sebesar 5%. Rumus harga dengan metode PAST adalah sebagai berikut. B. Metode PAST atau IP.
Indeks pas C adalah indeks harga tertimbang dengan kuantitas barang pada tahun yang diukur atau QM. Sebagai faktor penimbangannya, IP dihitung dengan rumus IP sama dengan sigma PN kali QN dibagi sigma PO kali QN kali dan dikali 100. Keterangan IP sama dengan angka indeks pas C, PN harga tahun berjalan yang dihitung angka indeksnya, PO sama dengan harga pada tahun dasar, QN sama dengan kuantitas tahun berjalan atau dihitung angka indeksnya. Contoh, diketahui jumlah keseluruhan harga barang pada tahun berjalan 2021 setelah dikalikan dengan jumlah barang pada tahun yang sama adalah 200.000 42.500 rupiah. Sementara harga pada dasar 2020 dikali jumlah barang pada tahun berjalan 2021 yakni 240.000 rupiah. Maka IP sama dengan 242.500 rupiah dibagi 240.000 rupiah dikali 100 sama dengan 100.104 rupiah. Jadi pada tahun 2021 terjadi kenaikan harga sebesar 1,04%. Rumus indeks harga. Dengan rumus indeks harga dengan metode Laspeyres adalah sebagai berikut. C. Metode Marshall Edwards atau EM. Menurut metode ini, angka indeks dihitung dengan cara menggabungkan kuantitas tahun dasar dan kuantitas tahun N, kemudian dikalikan dengan harga pada tahun dasar atau harga pada tahun N. IN sama dengan sigma PN QO tambah QN dibagi sigma PO QO tambah QN dikali 100. Keterangan QO sama dengan jumlah kuantitas pada tahun dasar, QN sama dengan jumlah kuantitas tahun berjalan atau yang dihitung, PO harga pada tahun dasar, PN sama dengan harga pada tahun berjalan atau yang dihitung. Contoh, diketahui jumlah kuantitas barang pada tahun dasar 2020 ditambah dengan kuantitas barang tahun berjalan 2021 setelah dikalikan dengan harga barang pada tahun berjalan adalah 452.500 rupiah. Sementara jumlah kuantitas barang pada tahun dasar 2020 ditambah dengan kuantitas barang tahun berjalan 2021 setelah dikalikan dengan harga barang pada tahun dasar 2020 adalah 440.000 rupiah. Maka IM sama dengan 452.500 rupiah dibagi 440.000 rupiah dikali 100 sama dengan 102,8. Jadi pada 2021 terjadi kenaikan harga sebesar 2,8%. Hal yang perlu diperhatikan saat penyusunan indeks harga. Setelah mengetahui rumus indeks harga, berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan saat penyusunan indeks harga. 1. Tujuan perhitungan indeks harga. Tujuan perhitungan indeks harga adalah
Untuk mengetahui perbandingan atau perubahan variabel sosial dan ekonomi, selain itu harus dirumuskan harga cara perhitungan, objek yang dihitung, dan apa output dari perhitungan tersebut. 2. Penetapan tahun dasar. Berkaitan dengan cara menghitung indeks harga, penetapan tahun dasar sangat penting agar diketahui perbandingan atau perubahan yang terjadi pada tiap periode. Selain itu, pemilihan tahun dasar didasarkan pada waktu ketika kegiatan ekonomi mengalami kestabilan. Tahun dasar juga tidak terlalu lama dan terlalu sebentar. Di samping itu, penetapan tahun dasar bisa pula didasarkan kepada momentum penting yang mempengaruhi ekonomi suatu negara. 3. Pemilihan angka penimbang. Untuk mengetahui perbandingan suatu komoditas harus diperhatikan pula faktor-faktor kuantitas lain sebagai angka penimbang. Faktor penimbang pada barang yang urgensinya tinggi juga akan tinggi. Begitupun sebaliknya. 4. Syarat dan sumber perbandingan data. Saat perumusan indeks harga, harus diketahui terlebih dahulu jenis barang yang akan dimasukkan ke dalam perhitungan. Kesulitan bisa muncul saat membuat indeks harga tanpa mencangkup semua barang, tetapi harus representatif.